Sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Kalau boleh saya simpulkan juga pertanyaan dari Ibu, apa hal yang mendasar yang begitu besarnya cinta ke Indonesia, sementara kami yang orang Indonesia saja belum tentu sebesar itu cinta kami kepada bangsa ini gitu, Mr. Ho? Sebenarnya sebelum tahun 1090 saya datang ke Indonesia, saya hanya pernah pergi ke Medan Letoba. Waktu itu gara-gara pacaran. Ya, negeri yang pertama yang paling murah, naik pesawat paling murah adalah ke Letoba dan Medan. Ya, waktu itu. So, saya seperti kebanyakan orang Malaysia. Mereka pikir, mereka tahu orang Indonesia. Salah besar. Mereka tak faham orang Indonesia. Mereka selalu anggap mereka lebih faham orang Indonesia. Sebenarnya mereka tak faham, termasuk saya. Sewaktu saya datang ke Jakarta tahun 1990, saya tak kenal satu teman pun. Saya ditugaskan jadi GM dengan 2 leader dari Malaysia. Kita mulai mencari prospek. Bagaimana cari prospek? Bagi brosur di mall. Datanglah BOP, datanglah BOP kita. Ya, sayalah yang presentasikan. Pakai bahasa yang setengah bahasa Melayu, setengah bahasa Indonesia. Mereka tak faham, tapi mereka gabung. Mereka tak faham apa yang saya omong. Saya juga tak faham apa saya omong ya. Waktu itu lucu sekali ya. Ya, waktu bahasa saya tidak sehebat hari ini, betul lah. Ya, tak faham ya itu ya. Ya. Maka disitulah kita mulai bayangkan ya, tanpa kenal satu orang, kita bisa mulai membangun networking saya. Dan karena saya GM, nama dia GM, tapi sebenarnya multi purpose, yaitu banyak guna dia. Trainer juga saya, penyusun news juga saya, keliling-keliling cerita produk juga saya. Kenapa? Karena dana yang dimiliki sangat terbatas. So waktu itu saya berkesempatan keliling hampir banyak kota di Indonesia, termasuk Pelangkar Raya. Naik bus, naik sampan masuk ke Pelangkar Raya, Kalimantan Tengah. Wah, luar biasa sekali pengalaman dia. Saya dapat bahwa orang Indonesia sangat berbeda. Ya, tidak seperti apa yang kita paham selama ini. Ya, orang Indonesia sangat rajin, ramah, semangat gotong royong sangat tinggi. Satu bangsa yang sangat suka perdamaian. Maka sewaktu terjadi kerusuhan, terus terang banyak orang mempunyai persepsi yang salah tentang Indonesia. Saya bilang Anda salah. Itu adalah berita. Sebenarnya apa yang saya paham tentang bangsanya sangat jauh beda. Setuju? Mereka bayangkan saya seorang asing. Saya hari ini bisa diterima baik di Indonesia. Ya, bukan di KK, di luar KK juga. Sebagai seorang public speaker, seorang penulis, saya terima baik. Kemana-mana kadang-kadang, Mr. Ho, saya tak tahu siapa dia. Apakah dia distributor, apakah dia pembaca buku saya, atau pernah ikuti public talk saya tak kenal. Saya merasa sangat bersyukur karena saya diterima baik di sini. Ya, bayangkan, ya seorang asing bisa datang ke sini terima baik dan bisa memajukan bisnis di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya harus berterima kasih ya karena saya diterima baik. Bahkan saya lebih terkenal di Indonesia dibanding dengan Malaysia. Ya, kenapa? Karena belasan tahun ini saya sangat low profile di Malaysia ya. Saya jarang muncul di tempat-tempat yang penting, tidak ya. Saya lebih low profile. So perusahaan-perusahaan baru yang muncul, leader-leader baru muncul banyak yang tidak kenal saya. Karena saya sudah merupakan senior ya di industri MLM ini. Ya. Saya dapati bahwa saya pernah ikut jalankan seminar di 7 negara. Ya, sebagai seorang trainer, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, dan LSJ. Walaupun mereka mempunyai bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, mempunyai adat yang berbeda, tapi saya dapati satu kesamaan, yaitu semua manusia pada dasarnya adalah baik. Mereka mempunyai impian, mereka siap untuk kerja keras mencapai impian mereka. Saya pergi ke China, mereka sangat miskin pada waktu itu. Ya, saya bisa merasa keinginan mereka untuk sukses. Ya, begitu juga ke Bangkok. Ya, sama juga. Sebenarnya semua orang adalah sama. Ya, kalau kita
gunakan hati kita menghadapi mereka. Mereka juga akan pakai hati untuk sebaliknya. Betul? Ya. Ini yang saya lakukan. Saya selalu mengatakan saya tak ada modal yang besar karena saya pakai hati. Saya pimpin KK dengan hati. Maka saya sangat bersyukur apa? Tuhan mengantar banyak leader untuk saya. Ya. Seperti Pak Andi, contoh Pak Andi, ya. Sudah kenal, ya, lebih 14 tahun sebelum KK sudah kenal. Ya. Melihat beliau dari seorang anak muda bertukar menjadi seorang pemimpin yang begitu hebat dan luar biasa. Ini satu proses yang luar biasa, ya. Maka saya sangat harap bahwa beliau akan cepat-cepat berkeluarga. Kenapa? Kami juga berharap Mr. Kenapa? Karena saya melihat banyak leader daripada mereka tidak berkeluarga, hari ini sudah berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai keluarga yang bahagia, mempunyai mobil yang indah, mempunyai rumah yang besar. Ini sesuatu perubahan yang luar biasa. Sukses kalau hanya saya saja tidak menikmati. Sukses kalau kita bisa sukses, kita melihat teman-teman kita yang bersama dengan kita, dia juga bisa sukses. Itulah satu kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Setuju? Bukan untuk distributor, saya juga terus terang selalu tegas kepada top management saya. Walaupun mereka adalah karyawan, walaupun mereka bukan entrepreneur, tapi mereka intrapreneur di KK. Ya, saya bagi lowongan kesempatan yang luar biasa kepada mereka yang saya bisa percaya. Ya, mereka saya sangat percaya supaya mereka bisa memimpin KK ini pada waktu yang lebih akan datang lebih lama. Karena pemimpin bisa datang dan pergi. Saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Saya sangat harap lebih lama lebih bagus, betul? Tapi tak tahu kan, kadang-kadang Tuhan ada rencana yang lain. Ya, pemimpin bisa datang pergi, tapi perusahaan tak bisa. Perusahaan harus di-manage oleh sekumpulan orang yang profesional. Itulah sebab kenapa saya selalu mengatakan impian saya KK sekarang ada, saya mau masukkan dia ke bursa saham Indonesia, go public. Banyak teman tidak setuju dengan saya. Dia bilang, Pak Andrew, kamu tak perlu uang, kenapa harus public? Go public. Go public bermakna kamu akan bagi kepada orang lain. Kenapa tidak sendiri saja? Karena saya mendapat kebaikan, kekayaan dari Indonesia. Saya mau ini dikembali kepada Indonesia. Filosofi saya sangat berbeda. Saya tak pernah terpikir melatih anak saya mengambil alih tugas saya, tidak. Kenapa? Saya hanya percaya profesional yang mengambil tugas saya, bukan anak saya. Anak saya belum pasti dia bisa qualified untuk memimpin KK, betul tak? Kita harus percaya orang profesional yang lebih qualified. Ini yang saya lakukan, ya. Maka sekarang KK dari segi manajemen sudah mulai turun ke tingkatan kedua dan ketiga. Mereka sudah dipersiapkan untuk mengambil lagi tugas-tugas kita di satu hari akan datang. Kenapa? Karena kita pastikan KK terus eksis. Kenapa? Karena banyak orang menggantungkan nasib mereka di KK. Setuju? Ya. Hari ini saya tak perlu, saya tutup KK. Saya tak akan mati, Bapak sekalian, saya tak akan mati. Hidup saya makan lumayan. Setuju? Saya bisa goyang kaki tanpa kerja, saya bisa hidup 2-3 generasi lagi terus terang. Tapi ini bukan tujuan kita mengadakan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah serving masyarakat, melayani masyarakat. Setuju tak? Sekarang ada 500 staff, bermakna apa? 500 keluarga tergantung kepada KK sebagai karyawan. Ratusan ribu distributor di KK. Mereka full time di sini. Maka saya selalu mengatakan, kalau, ya saya pernah katakan di Crown Forum beberapa tahun lalu, kalau KK gagal, orang yang pertama masuk ke neraka adalah Andrew Ho. Kenapa? Ini suatu dosa yang sangat besar. Setuju? Saya mengharapkan Anda untuk masa depan. Anda yang kecewakan saya, dosa tak? Sangat dosa Bapak sekalian. Maka untuk sukseskan KK, sebenarnya beban dia sangat berat sekali Bapak sekalian. Ini bukan perusahaan buka restoran. Kalau buka restoran, saya tutup
Anda tak makan nasi sini bisa cari restoran lain. Setuju tak? Saya buka durian, saya tak buka, kamu cari toko lain yang jual durian. Saya buka baju, tak beli dah, Anda bisa beli lain. Ini tak bisa. Anda telah mempercayakan KK. Anda telah meyakinkan orang yang Anda percaya bergabung dengan KK. Kalau KK gagal, bagaimana Anda bisa menjawab kepada pengikut yang begitu percaya kepada Anda? Inilah tanggung jawab yang sangat berat. Inilah yang harus difahami oleh pemilik MLM. Kalau dia tak faham, bisnisnya tak akan besar. Ini bukan sekedar investasi. Kalau investasi gampang sekali. Semua orang bisa jadi bos MLM. Tapi mau jadi bos yang bertanggung jawab sangat sulit. Terima kasih. Ya, sepertinya karena ketulusan hati tadi kita bisa diterima di mana saja ya, Mr. Hoa. N2000 sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan.